Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Bang Ilham. Pada kesempatan kali ini Bang Ilham akan membuat sebuah tutorial teknik jalan awal ya. Jadi ada 3 teknik yang nanti kita pelajari hari ini, yaitu teknik jalan awal di jalan yang datar, yang kedua teknik jalan awal di jalan yang menanjak, dan yang ketiga penggabungan antara 2 teknik tadi ya, teknik jalan awal di jalan datar dan di jalan yang menanjak. Kita gabungkan jadi satu, yaitu teknik setengah kopling ya. Jadi ada 3 teknik ini nanti akan kita bahas tuntas. Semoga nanti teman-teman dengan menonton video 3 teknik dasar ini, teman-teman tidak takut lagi ketika entah itu stop di lampu merah dan kita jalan lagi, atau ketika kita mau menyeberang ya. Di antara 3 teknik ini mana yang nanti kita gunakan sesuai dengan keadaan, akan kita bahas tuntas di video kali ini. Oke, tonton terus, semoga bermanfaat. Yuk, let's go. Oke teman-teman, jadi teknik yang pertama adalah teknik jalan awal di jalan yang datar. Jadi teknik jalan awal di jalan yang datar seperti, kalau jalannya datar seperti ini kan teman-teman tinggal kopling injak penuh. Yang jelas lepas rem tangan dulu, jangan sampai lupa. Kemudian oper gigi 1, dan kita angkat kopling perlahan sampai terasa mobil gerak jalan. Jadi entah itu di lampu merah ya, kalau ini jalannya datar tidak menanjak, ini yang kita gunakan tekniknya. Jadi tinggal angkat kopling sedikit sekali, rasakan mobil udah mulai gerak jalan, tahan. Nah, kurang lebih 3 detik ya, baru kita lepas semua. Jadi kenapa kita harus tahan 3 detik? 3 detik ini supaya mobil jalannya bisa stabil. Jadi antara mesin dan roda itu putarannya bisa imbang dulu. Jadi 3 detik waktu yang cukup untuk menyeimbangkan antara putaran mesin dengan putaran roda. Oke, itu teknik yang pertama. Kita stop, injak kopling penuh, rem pelan-pelan karena kita jalannya pelan. Jadi kalau jalan pelan, kopling dulu baru rem. Oke, kemudian masuk teknik yang kedua, teknik jalan awal di jalan yang menanjak. Jadi teknik jalan awal di jalan yang menanjak, kalau teman-teman ingin mempelajari, tidak perlu di jalan di medan tanjakan, di jalan datar pun teman-teman bisa belajar ya. Caranya seperti ini. Jadi hampir sama dengan jalan awal di jalan datar, cuman perbedaannya kalau di jalan yang menanjak, ketika kita ada stop kan kita injak rem ya. Rem ya. Kopling penuh seperti ini. Kemudian kalau kita mau jalan lagi, intinya kan pasti pakai gigi 1. Mau jalan lagi di medan yang menanjak, ketika kita mau jalan kemudian kita pakai cara start awal atau cara jalan awal yang pertama tadi, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau yang jalan awal kita lepas rem, tinggal angkat kopling sedikit biar merasakan mobil gerak jalan. Itu kalau di jalan yang datar. Tapi kalau di jalan yang menanjak atau di tanjakan, jangan sekali-kali teman-teman lepas rem terlebih dahulu, karena ketika kita lepas rem sudah pasti mobil kita akan mundur karena medannya yang menanjak. Jadi tekniknya, remnya tetap, tinggal angkat kopling sedikit sampai terasa mobil ada getaran ya. Jadi terasa mobil agak getar, kemudian teman-teman tinggal lepas rem. Jadi perhatikan, saya angkat, mobil sudah terasa bergetar, tinggal kita lepas rem. Ini mobil sudah langsung jalan. Sama 3 detik baru kita lepas. Oke, stop lagi sama kopling penuh, rem pelan-pelan karena kita jalannya pelan. Kalau kencang ya rem dulu biar mobil pelan, baru kopling. Oke, itu teknik yang nomor 2. Terus bagaimana teknik yang nomor 3? Nomor 3 ini teknik setengah kopling. Jadi sebenarnya bukan berarti koplingnya kita angkat setengah, cuman di Indonesia itu terkenal dengan teknik setengah kopling. Jadi yang dimaksud setengah kopling itu kita mainnya angkat kopling sampai mobil mulai gerak jalan. Kalau di jalan datar, mobil pasti akan jalan. Tapi kalau kita posisi di tanjakan, mobil nggak akan jalan, mobil nggak akan mundur. Itu namanya teknik setengah kopling atau mengimbangkan antara mesin dengan roda. Caranya dengan kita ngatur di kopling sini ya. Jadi teknik setengah kopling seperti ini. Kalau kita pakai yang teknik jalan awal di jalan datar, misalnya kita jalan teman-teman, oper gigi 1, kemudian kita angkat kopling sedikit, terasa mobil udah mulai gerak jalan, sedikit aja jalan seperti ini, teman-teman tinggal tahan rem
Ini posisi kopling setengah ya. Ini kalau kita lepas lagi, mobil akan langsung jalan. Nah, gitu. Ketika nanti kalau mau stop lagi, injak rem lagi. Pelan-pelan saja ya. Mau jalan lagi, lepas rem lagi. Jadi teknik setengah kopling ini kita bisa gunakan apabila teman-teman mungkin niatnya hanya maju sedikit ke depan terus berhenti lagi, itu di posisi mungkin macet yang merayap ya. Gitu. Atau kita bisa gunakan pada saat kita menyeberang. Ya, jadi kalau menyeberang kan kita majunya dikit-dikit. Jadi tinggal ingat, lepas rem, tinggal angkat kopling sedikit, mobil udah mulai gerak jalan sedikit seperti ini, teman-teman tinggal injak rem kalau mau stop. Ya. Nanti ketika mau jalan lagi, lepas rem lagi, mau stop lagi sama injak rem lagi. Jadi kita bisa buat mobil manual ini sama seperti mobil matic. Jadi mainnya hanya di buka tutup rem seperti ini. Ya. Oke. Tapi ingat teman-teman, teknik ini kita gunakan hanya dalam waktu yang singkat, tidak boleh digunakan pada saat macet lama kemudian kita tahan seperti tadi, itu akan merusak kampas kopling. Jadi teknik ini hanya kita gunakan mungkin pada saat kita berhenti macet, berhenti sebentar terus jalan lagi, atau ketika kita mau nyebrang, angkat sedikit mobil udah gerak jalan, tahan rem, mau jalan lagi lepas rem, maju dikit, ada motor yang kencang kita stop lagi. Nah, ini kita bisa gunakan hanya dalam waktu yang singkat, tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke. Nah, jadi itu teknik setengah kopling di jalan yang datar. Terus bagaimana kalau kita menggunakan teknik setengah kopling di jalan yang menanjak? Kalau jalan yang menanjak berarti kita caranya pakai yang teknik jalan awal yang menanjak tadi. Caranya kopling penuh, remnya tetap, angkat kopling sedikit sampai terasa getar dulu. Kalau sudah terasa getar ya, baru kita lepas rem. Nah, ini kan mobil udah jalan, nanti kalau mau stop injak rem lagi. Tapi ingat koplingnya tetap, jadi kopling nggak boleh berubah. Mau jalan lagi tinggal lepas rem lagi. Nah, ini karena ada polusi tidur ya, kita tambahin gas sedikit. Ya. Nah, nanti kalau mau stop lagi sama ya. Jadi perbedaannya, kita pakai teknik setengah kopling di jalan yang datar dan jalan yang menanjak hanya di start awalnya aja. Ya. Kalau yang di start awal jalan datar kan kita hanya angkat kopling sedikit, mobil udah mulai gerak jalan, tahan aja koplingnya segitu, mau stop tinggal injak rem, mau jalan lagi lepas rem lagi ya, mau stop lagi injak rem lagi. Ini di jalan yang datar. Kalau di jalan yang miring berarti kalau kita lepas rem kan otomatis mobil kita mundur, remnya tetap, angkat kopling sampai terasa getar, tinggal lepas rem. Nah gitu, lepas rem, mobil udah jalan, kita mau stop lagi injak rem lagi, mau jalan lagi lepas rem lagi, stop lagi injak rem lagi. Nah ini seperti ini. Jadi teknik setengah kopling di jalan yang menanjak, tapi dengan catatan ini tanjakan yang sedang, bukan tanjakan yang ekstrim. Kalau tanjakan yang ekstrim mau nggak mau kita harus menggunakan teknik rem tangan. Jadi kalau teman-teman mau melihat cara menggunakan teknik rem tangan di tanjakan, teman-teman bisa ngelihat vlog tanjakan di video di atas ini ya. Oke. Jadi itu tadi 3 teknik yang nanti bisa kita gunakan di medan yang berbeda-beda. Jadi teknik jalan awal di jalan yang datar, teknik jalan awal di jalan yang menanjak, dan teknik setengah kopling. Paham ya? Jadi teknik setengah kopling ini yang memang pada video kali ini lebih banyak saya bahas karena ini penting ya. Jadi kita bisa pakai teknik ini pada saat kita mungkin macet merayap ya, macet jalan sedikit stop, maju lagi, stop, maju lagi. Nah, itu kita bisa pakai teknik setengah kopling. Terus ketika kita mau berbelok di gang sempit juga sama, kita bisa menggunakan teknik setengah kopling. Oke, jadi bagaimana penggunaannya? Teman-teman bisa perhatikan
pada saat kita jalan nanti teman-teman bisa melihat teknik mana yang nanti kita gunakan. Misalnya ini saya mau belok ke kanan, saya rating kanan, kemudian kopling saya injak penuh sambil lihat kiri kanan kira-kira aman atau tidak. Kalau aman tinggal angkat kopling sedikit, spion kita sejajar, putar setir ke kiri atau ke kanan full, tergantung teman-teman mau belok kemana. Ya, balikin 1 2. Oke, jalan. Nah, depan ini saya mau nyebrang ke kanan teman-teman ya. Nah, ini kita bisa gunakan teknik jalan awal di jalan yang menanjak ya, karena ini agak nanjak. Kemudian kita kombinasikan dengan teknik setengah kopling tadi. Artinya tinggal angkat kopling sedikit, remnya full, angkat kopling sampai terasa getar. Mobil udah terasa getar sedikit, tinggal lepas rem. Mau stop, injak rem lagi. Karena kita sambil nunggu dari sisi kanan ya, sisi kanan ini sepi dulu. Jadi nggak sampai sepi juga nggak masalah teman-teman. Yang penting mobilnya masih jauh, kita mulai maju dikit-dikit ya. Nah, ini caranya, tinggal buka tutup rem, rem lagi, lepas rem, maju, rem lagi, lepas rem, maju, rem lagi ya. Sampai kira-kira aman yang sebelah kanan, tinggal perhatikan yang kiri. Kiri kalau masih ada yang kencang kita rem lagi. Yang kencang lewat aman, lepas rem lagi, tinggal putar setir. Ya, aman dulu, kita balikin setir dulu. Setir kita sudah lurus, tambahin gas. Jadi ingat teman-teman, ketika menyeberang untuk pemula nggak usah buru-buru untuk nambahkan gas ya. Pastikan setir teman-teman itu lurus dulu, baru teman-teman bisa tambahkan gas. Itu untuk langkah amannya. Tapi kalau teman-teman sudah bisa menguasai setir, mau nyebrang sambil ngegas juga udah nggak masalah, karena kita sudah nggak bingung. Setir ini kalau kita pada saat nyebrang putar setir ke kanan sambil ngegas kan mobil udah mulai kencang, balikinnya kita sudah enak, udah nggak bingung. Silahkan tambahkan gas ya. Depan saya mau nyebrang ke kanan ya, kita pakai teknik setengah kopling lagi. Kalau kita harus nunggu lama, ini karena nyebrang ke kanan kita mepet di batas tengah jalan. Kemudian kita injak kopling penuh sambil lihat yang dari sana masih ada motor, kita biarin dulu. Ini sebenarnya kita bisa langsung, tapi saya sengaja stop biar teman-teman bisa paham ya. Nah, mau jalan sama lepas rem karena ini datar, angkat kopling sedikit, mobil udah mulai gerak jalan, tinggal tahan maju. Kalau dari sana masih ada yang kencang kan kita tinggal injak rem saja, misalnya kayak gini, injak rem. Mau jalan lagi yang kencang udah lewat kan gitu. Jadi mainnya hanya buka tutup rem ya. Depan saya mau belok ke kanan. Jadi ketika mendekati belokan, kaki kita siaga direm sama kopling seperti ini. Lihat kopling injak penuh, lihat kanan, aman, masih belum aman, ada motor kita rem dulu. Mau jalan angkat kopling sedikit, mobil gerak jalan tahan. Nah, kaki kita siaganya direm aja. Rem, balikin setir dulu. Posisi mobil kita lurus, angkat kopling lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke kanan teman-teman. Angkat kopling sedikit. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman di rumah, khususnya yang masih pemula. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.